warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai presentator ketiga, saya Saurila sebagai presentator keempat. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Pancasila sebagai paradigma perkembangan ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paradigma dan juga Pancasila sebagai paradigma. Yang pertama, pengertian paradigma. Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan, di mana istilah paradigma makin lama semakin berkembang, tidak hanya bidang ilmu pengetahuan saja, tetapi pada bidang lain seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Kemudian perkembangan paradigma dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, parameter, dan serta tujuan dari suatu kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tertinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma. Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia, maka tidak berlebihan apabila Pancasila sebagai landasan atau menjadi landasan tolak ukur penyelenggaraan bernegara, termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan yang bagi yang menyandangnya. Yang menyandangnya yaitu yang pertama ada bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial dan budaya, yang keempat bidang hukum, dan yang kelima bidang kehidupan antarumat beragama. Dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis disebut mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Yang kedua, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. Dan yang terakhir, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Atau secara singkat dapat dijelaskan, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia
manusia secara totalitas. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua. Baik, saya Ignita Ardianti sebagai presentator kedua akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral yaitu Pancasila. Nah, secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan sila pertama, sila pertama Pancasila, dan kemanusiaan sila kedua Pancasila. Hal ini untuk menghindari adanya persaingan bebas. Ekonomi mendasarkan pada tujuan demi mensejahterakan rakyat luas. Nah, sistem ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi demi kesejahteraan seluruh bangsa. Tujuan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, kita harus menghindarkan diri dari persaingan bebas yang berakibatkan pada penderitaan manusia atas manusia lainnya. Nah, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Nah, sistem ekonomi yang berdasar Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Nah, dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus untuk kemakmuran, kesejahteraan rakyat yang harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat. Nah, ekonomi kerakyatan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Nah, oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Contoh yang sesuai adalah koperasi. Ekonomi kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program daerah di daerah otonomi daerah yang lebih mandiri dan mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Nah, dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah rakyat dalam perekonomian sehingga lebih adil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga. Baiklah, saya Lintang Ren Anjani sebagai presentator ketiga akan membacakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila atau disingkat dengan SEP merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut
kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial. Terdapat 5 ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila, yaitu pengembangan kooperasi menggunakan insentif sosial dan moral. Kedua, komitmen pada upaya pemerataan. Yang ketiga, kebijakan ekonomi nasionalis. Yang keempat, keseimbangan antara perencanaan dan pusat. Yang kelima, pelaksanaan secara terdesentralisasi. Baiklah, sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya sebagai presentator keempat akan menjelaskan tentang ciri-ciri ekonomi Pancasila. Nah, tatanan ekonomi Pancasila saat ini telah carut-marut, tidak jelas formatnya. Dibilang sosialis bukan, liberal bukan, bahkan lebih itu nihilis. Nihilis adalah peruntukan keuntungan bagi segelintir kelompok saja tanpa mementingkan kebutuhan masyarakat banyak. Nah, penatanan perekonomian Indonesia sebenarnya telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bunyi pasal ini jelas karena dasar budaya Indonesia yang gotong royong, bantu-membantu merupakan filosofinya. Kualitas diri sebagai warga negara Indonesia terabaikan oleh lembaran-lembaran rupiah. Pola-pola westernisasi melanda masyarakat Indonesia. Demokrasi yang tak dilandasi ilmu yang kuat telah menjungkit balikan logika akal sehat sebagai warga negara yang baik. Nah, hal ini mengakibatkan kemiskinan yang masih merajalela. Maka dari itu, Indonesia perlu membangun sistem ekonomi yang berbudaya, beragama, dan berbangsa, yaitu ekonomi Pancasila. Berikut ciri-ciri ekonomi Pancasila. Yang pertama yaitu yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah pemerintah negara. Contoh, hajat hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak atau BBM, pertambangan atau hasil bumi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peran negara adalah penting, namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi, sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung. Yang ketiga yaitu masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat. Yang keempat yaitu